Nah, baik, mengikuti permintaan teman-teman semua ya. Untuk kembali saya membuat resep rempeyek yang rasanya renyah, kering dan tidak berminyak. Dan agar teman-teman tidak gagal lagi, saya mau membuat secara rinci ya. Jadi baik video mencampur adonannya maupun cara menggorengnya banyak yang saya tidak skip-skip ya. Agar teman-teman boleh belajar secara detail. Agar teman-teman juga boleh berhasil. Nah, maafkan ya kalau videonya agak panjang sedikit. Nah, teman-teman, ini hasil yang saya dapat ya. Dari 2 kali saya mencampur adonan, dapatnya 51 bungkus. Nah, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Marlin. Saya berharap teman-teman semua ada dalam keadaan sehat, sukacita, dan bahagia. Nah, teman-teman, kita mulai saja ke cara pembuatannya. Nah, di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Dan untuk bumbunya, ini ada daun jeruk, ada kemiri, dan ada juga bawang putih. Dan untuk daun jeruk, saya sudah buang bagian tengahnya. Dan juga saya sudah kupas bawang putih dan juga kemiri. Dan untuk rincian bahannya nanti saya cantumkan ke kolom deskripsi. Nah, ini juga ada tepung beras putih, kemudian tepung ketan, dan maaf ya, bukan tepung ketan, tepung tapioka. Nah, untuk tepung tapioka saya hanya menggunakan sebagiannya saja. Dan ini ada telur, ketumbar bubuk, santan kara, dan juga minyak ya untuk menggoreng. Nah, dan juga untuk penyedap rasanya, garam dan juga micin. Untuk micin boleh disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kalau tidak mau menggunakan micin juga boleh. Nah, teman-teman, bahan-bahannya sudah siap. Dan sekarang saya mau menghaluskan bumbu tadi dulu ya teman-teman. Nah, tara, kemiri, bawang putih, dan daun jeruk sudah siap. Nah, saya mau mengambil wadah dulu untuk segera mencampur semua bahan-bahan ini. La 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 la. Nah, jangan lupa juga ya untuk kacang. Ini kacang sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong. Nah, dibelah-belah saja seperti ini. Dan perhatikan untuk kacang yang busuk ya, jangan dicampur agar nantinya tidak kecampur dan rasanya enak semuanya teman-teman. Nah, kita siapkan wadah dan kita tuangkan tepung beras putih. Ini saya memakai sebanyak 500 gram untuk setiap satu resep. Dan untuk tepung tapiokanya, ini saya menggunakan 7 sendok makan. Jadi biasanya untuk ukuran 500 gram satu bungkus ini saya menggunakan 1/3 bagiannya. Jadi dalam satu bungkus itu ada 3 kali ya adonan saya bisa pakai untuk 500 gram. Jadi saya bagi 3. Nah, diaduk dicampur seperti itu. Dan langsung kita tambahkan santannya 1 bungkus ya, santan kara yang beratnya 65 ml. Setelah santannya masuk, kita pecahkan telurnya 1 butir. Hati-hati, telurnya harus diperhatikan jangan sampai busuk ya.
Dan untuk ketumbar bubuk, sini saya menggunakan ketumbar kemasan yang biasa saya beli di supermarket. Ini harum ya teman-teman. Dan langsung ditambahkan daun jeruk, bawang putih dan kemirinya. Nah, ini sudah masuk semua. Langsung kita siapkan air. Untuk airnya saya menggunakan air 3 gelas. Jadi ukuran gelasnya seperti ini teman-teman. Ini saya tuang terlebih dahulu 2 gelas ya. Saya tuang terlebih dahulu 2 gelas. Jadi seperti ini. Dan langsung saya aduk-aduk. Saya campur. Sampai adonannya benar-benar tercampur dengan baik ya. Nah teman-teman, setelah sudah tercampur dengan baik, saya tambahkan untuk yang 1 gelasnya. Jadi total penggunaan airnya ada 3 gelas. Nah teman-teman, dapat dilihat dengan baik ya, agar teman-teman dapat menghasilkan adonan yang benar-benar pas. Jika teman-teman melihat dengan teliti, pasti adonan ini jadinya bagus teman-teman. Hasilnya memuaskan. Nah ini sudah pas teman-teman. Tinggal kita campurkan dengan penyedap rasa, garam dan juga micin. Jadi garam setengah sendok makan, kemudian micinnya 1/4 sendok makan, dan untuk kaldu bubuknya saya menggunakan 1 sendok penuh. Jadi 1 sendok makan penuh ya teman-teman, itu sudah pas. Jadi untuk bumbunya harus diaduk baik-baik ya sampai tercampur atau larut ya untuk garam, penyedap rasa dan juga micinnya.
Dan untuk adonannya ini benar-benar sudah pas ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita siapkan untuk menggoreng, sini saya sudah siapkan wajan. Teman-teman, untuk wajannya ini sudah wajan legend ya. Saya sudah menggunakan untuk menggoreng rempeyek sudah agak lama teman-teman. Karena saya memang menjual rempeyek ini sudah agak lama. Dan wajan ini wajan yang setiap kali saya membuat rempeyek ini yang saya gunakan. Saya sudah pernah mengganti wajan yang lain, tapi tidak cocok teman-teman, suka lengket. Tapi kalau ini wajannya benar-benar sudah sangat teruji. Nah, untuk adonannya saya bagi dua ya. Saya bagi dalam wadah yang satu lagi. Karena untuk mencampur kacangnya jangan dicampur secara sekaligus ya teman-teman, tapi kita bagi dua karena untuk menjaga agar kacangnya tidak terendam lama dalam adonan dan tidak melempem ya teman-teman. Jadi seperti ini saya bagi dalam dua wadah. Kemudian wadah yang pertama yang akan saya goreng terlebih dahulu, itu yang lebih dulu saya kasih kacang teman-teman. Jadi ukurannya 3 genggam seperti ini teman-teman. Jadi ini kacang 1/4 kilo atau 250 gram yang saya potong-potong. Nah, ini saya campur-campur sembari menunggu minyak panas. Dan untuk wajan kita kasih minyak seperti ini ya teman-teman. Jadi bagian pinggirnya kita kasih minyak seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik ya cara menggorengnya agar gorengannya hasilnya baik dan juga terlihat rapi. Kita jangan terlalu tergesa-gesa ya memasukkannya ke dalam wajan. Jadi awalnya saya taruh sampai penuh seperti ini, dan kemudian yang sudah ditaruh awal boleh langsung kita lucur seperti ini, dan nantinya langsung ditambah lagi teman-teman. Jadi dalam satu kali penggorengan bisa sampai 10 teman-teman.
Tapi apinya jangan dibesarkan ya. Apinya hanya kecil saja teman-teman. Jadi ukuran apinya sedang cenderung kecil. Tapi jangan juga terlalu kecil agar tempenya tidak melempem teman-teman. Nah, ini sudah hampir waktunya dibalik ya. Kita tekan-tekan saja seperti ini agar rempeyeknya terendam ke dalam minyak ya. Kemudian untuk membaliknya saya hanya membaliknya seperti ini teman-teman. Balik saja seperti ini, tidak apa-apa. Dan pada tahap ini jangan lama ya teman-teman, hanya sebentar saja. Karena kalau terlalu lama nanti kacangnya terasa pahit teman-teman. Jadi hanya sebentar saja, ini saya tidak skip ya. Sengaja saya tidak skip video agar teman-teman dapat melihat waktunya dan dapat memperkirakan waktu menggorengnya seperti apa teman-teman. Nah, ini sudah siap-siap untuk mau diangkat ya teman-teman. Sudah terlihat minyaknya sudah tenang ya. Itu tandanya rempeyek ini sudah matang dan siap untuk diangkat. Nah, seperti ini teman-teman cara saya. Kiranya teman-teman dapat menyimaknya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk setiap kali menggoreng, sisa-sisanya diambil seperti ini. Nah, kita lanjut lagi menggoreng. Jangan lupa sebelum menggoreng, kita aduk-aduk adonannya agar tidak tanak, teman-teman. Jadi jangan sampai lupa ya, sebelum menggoreng adonannya kita aduk-aduk.
Nah, teman-teman, saya berharap dengan saya tidak men-skip video, teman-teman dapat melihat dengan baik cara menggorengnya. Ini sengaja ya, untuk menggoreng saya tidak skip karena banyak juga permintaan ya dari teman-teman, tips-tips menggoreng agar rempeyeknya dapat hasil yang baik. Dan tentu saja teman-teman juga bisa berhasil ya, karena dari hasil jualan rempeyek ini juga boleh membantu ya bagi ibu-ibu yang punya waktu senggang. Boleh diberdayakan ya, kita buat jualan rempeyek. Nah, teman-teman, cara membaliknya seperti itu saja, teman-teman. Tidak susah kok. Hanya dibalik saja sekaligus dan tinggal menunggu sebentar. Nah, ini sudah matang lagi. Langsung diangkat lagi, teman-teman. Jadi biasanya dalam satu adonan ya, dalam setiap kali saya mencampur, saya menggorengnya sampai 10 atau 11 kali baru selesai, teman-teman. Dan kali ini saya ada pesanan 50 bungkus, jadi sore ini saya mau 2 kali mencampur adonan, teman-teman. Karena dalam setiap satu resep saya mendapat 25 sampai 26 bungkus. Itu ukuran untuk dijual 5.000 per bungkus kalau di daerah saya. Kalau di daerah teman-teman itu boleh disesuaikan. Karena kalau saya titip di warung, mereka boleh menjualnya sebungkus 6 sampai 7.000, teman-teman. Jadi untuk ukuran plastik yang saya gunakan itu plastik ukuran 12 kali 22. Nah, untuk rempeyek yang sudah digoreng terlebih dahulu itu sudah langsung dikemas oleh Pak Sus saya ya. Jadi yang sudah dingin sudah langsung dikemas. Jadi saya menggoreng, Pak Sus saya membungkusnya, teman-teman. Teman-teman, saya berharap teman-teman tidak jenuh ya menonton video saya agak panjang ya. Karena ini sesuai permintaan teman-teman. Ada yang pengen melihat
cara menggorengnya, karena katanya banyak yang gagal ya menggoreng rempeyek. Padahal ini sangat mudah ya kalau dicermati dengan baik. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Asalkan kita semangat saja ya teman-teman. Dan hasil yang kita dapatkan ini, rempeyeknya dia kering, tidak berminyak teman-teman, dan juga renyah. Rasanya juga enak. Saya yakin banyak yang repeat order. Saya sendiri kalau ada acara-acara ya dari tetangga-tetangga, bahkan juga teman-teman kantor saya, mereka sering pesan teman-teman. Jadi selain yang saya titip di warung-warung atau kantin-kantin, ada juga yang order untuk disajikan di acara-acara mereka teman-teman. Jadi selaku ibu-ibu, kita sudah bisa membantu ya kebutuhan keluarga juga. Kita boleh mendapatkan penghasilan teman-teman. Nah teman-teman, saya juga mau sampaikan kepada teman-teman untuk senggang waktu ya saya membuat rempeyek ini. Jadi setiap satu adonan, dari mulai mempersiapkan bahan, kemudian mencampur adonan sampai dengan menggoreng, memakan waktu 2,5 jam ya teman-teman, sampai 3 jam, sampai dengan tahap membungkusnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membuatnya, teman-teman bisa mengatur waktunya, karena saya sendiri juga sehari-hari saya bekerja di kantor, tapi saya bisa membuat rempeyek ini. Jadi biasanya saya buat di hari Jumat, pulangnya cepat. Jadi saya kalau kantor Jumat, saya pulangnya 12:30, sampai di rumah masih ada waktu. Saya bisa membuat adonan sampai 2 kali. Dan kadang juga kalau memang ada pesanan di waktu hari kantor, saya membuatnya subuh teman-teman, atau juga malam hari. Yang penting kita ibu-ibu tahu ya, pandai-pandai mengatur waktu dan tentunya punya semangat. Pasti kita bisa teman-teman.
kalau pagi hari atau subuh-subuh. Jadi malamnya untuk bumbu-bumbunya sudah saya siapkan, sudah saya bersihkan. Nantinya bangun subuh saya buat alarm, dan nantinya jam-jam 3:30 saya sudah mulai membuatnya. Jadi setengah 4 subuh saya sudah mulai membuatnya, dan saya tidak terlambat ke kantor teman-teman. Jadi saya bisa selesaikan, dan saya berharap teman-teman juga bisa ya. Dan kalau kita memang bisa mengatur waktu dengan baik, seminggu kita bisa menghasilkan sampai 500 bungkus teman-teman. Dan itu tidak mengganggu waktu kerja kita di siang hari. Kalau kita kantoran atau juga kita bekerja di perusahaan swasta, kita bisa juga memanage waktu sebelum kita ke tempat kerja ataupun sesudah kita pulang dari tempat kerja. Karena membuat rempeyek ini sangat gampang dan juga tidak terlalu memakan waktu lama teman-teman. Dan jika kita bisa memproduksi 500 bungkus dalam seminggu, itu berarti kalau kita jualnya 5.000 saja, kita sudah bisa menghitung ya berapa omset atau pemasukan dari membuat rempeyek ini. Dan kalau dikalkulasi bahannya hanya setengah saja ya, kita sudah dapat untung yang banyak teman-teman. Nah teman-teman, saya berharap dari video panjang saya ini teman-teman pastinya sukses ya dalam membuat rempeyek. Dan saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai selesai. Dan saya berharap teman-teman suka dan tidak bosan untuk mengikuti video saya. Dan ini hasil gorengan saya, dan yang lainnya sudah dibungkus ya teman-teman. Jadi selesai menggoreng, selesai juga membungkusnya. Dan kembali saya membagi tips kepada ibu-ibu juga. Aturlah waktu ya dengan baik. Manage waktu kita. Kita berdayakan kemampuan kita untuk pinter-pinter boleh membantu ya kebutuhan keluarga dengan kita menghasilkan, membuat sesuatu yang boleh bermanfaat, boleh menjadi sumber rezeki juga, menambah penghasilan keluarga. Itu bisa membuat juga kita senang ya tentunya. Kita bolehlah berbangga diri karena bisa juga mendapatkan tambahan penghasilan tentunya. Nah teman-teman, sekali lagi ya saya mau bilang terima kasih banyak. Teman-teman sudah mensupport juga video saya.
Yang menonton jangan lupa ya untuk meninggalkan jejak dengan jangan lupa di like, jangan lupa juga kalau ada mau yang di komentar boleh tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga ya untuk mensubscribe channel saya agar channel saya bisa berkembang. Dan saya juga akan lebih semangat lagi untuk membuat video-video saya selanjutnya. Saya berharap teman-teman akan terus diberkati Tuhan dan tetap terus semangat menjalani hari-hari hidup kita. Dan jangan lupa bersyukur karena sesungguhnya hidup ini adalah hidup dengan selalu bersyukur. Nah teman-teman, ini sudah mau hampir selesai ya gorengannya. Nah ini dia hasilnya. Dari 2 kali mencampur adonan saya mendapatkan 51 bungkus teman-teman. Jadi per adonan ada yang 25, ada yang 26. Nah ini rasanya enak, renyah, tidak berminyak teman-teman. Nah tetap semangat ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil. Nah sekali lagi banyak terima kasih. Waalaikumsalam. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, bye-bye.